Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdis Pratama dengan nomor 150501051. Di sini saya akan presentasikan proposal penelitian saya dari tugas akhir metode penulisan dan seminar tugas akhir. Jadi di sini judul yang saya ambil adalah segmentasi pelanggan Walmart menggunakan algoritma K-means clustering berdasarkan karakteristik pembelian. Di sini ada tiga topik pembahasan, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan terakhir adalah metode penelitian. Di bagian pendahuluan, perkembangan teknologi menghasilkan pertumbuhan data yang sangat pesat di berbagai sektor bisnis termasuk sektor retail. Setiap transaksi yang dilakukan pelanggan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi penting bagi perusahaan. Algoritma Kimes merupakan salah satu metode clustering yang cepat dan mampu menghasilkan kelompok data yang cukup baik. Algoritma ini bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan jarak terdekat terhadap pusat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma K-means clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan Walmart berdasarkan karakteristik pembelian. Yang kedua, berapa jumlah cluster yang optimal untuk mengelompokkan pelanggan Walmart. Yang ketiga, bagaimana karakteristik masing-masing cluster pelanggan yang terbentuk berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan algoritma K-means. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil segmentasi pelanggan dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi pemasaran Walmart. Batasan masalahnya, pertama, penelitian menggunakan dataset pelanggan Walmart yang berisi data transaksi pelanggan. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam proses clustering meliputi age, purchase amount, relative discount applied, dan repeat customer. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian adalah algoritma K-means clustering. Yang keempat, penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan metode elbow method. Yang kelima, penelitian hanya berfokus pada proses segmentasi pelanggan dan tidak membahas prediksi perilaku pelanggan di masa mendatang. Dan yang terakhir, hasil penelitian berupa kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik kemudian memiliki. Next, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan algoritma K-means clustering dalam melakukan segmentasi pelanggan Walmart. Yang kedua, menentukan jumlah cluster yang optimal berdasarkan karakteristik pembelian pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik pelanggan pada setiap cluster yang terbentuk. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran. Nextnya, manfaat penelitian. Ada dua yang saya ambil, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, membantu memahami karakteristik pelanggan secara lebih baik, membantu penyusunan strategi pemasaran lebih tepat sasaran, membantu peningkatan efektivitas promosi dan pelayanan pelanggan. Dan manfaat praktisnya adalah menambah referensi penelitian mengenai penerapan data ini khususnya metode clustering. Yang kedua, menjadi bahan pembelajaran dalam penerapan algoritma K-means pada data pelanggan. Yang ketiga, menambah pemahaman mengenai teknik data mining dan segmentasi pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan dalam pengolahan dan analis data menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya ada sistematika penulisan yang saya gunakan pada bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 di sini harusnya bab 2 ya, maaf salah tulis sebagai lingkungan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan. Yang terakhir adalah bab 5 sebagai topik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang pertama bagian kajian teoritis data mining. Data mining merupakan proses menemukan pola, hubungan, atau informasi tersembunyi dari sekumpulan data berurutan besar menggunakan teknik statistik machine learning dan berdasarkan. Yang kedua, segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan adalah proses mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu sehingga setiap kelompok memiliki kesamaan perilaku atau atribut. Yang ketiga, algoritma K-means clustering. K-means clustering adalah algoritma supervised machine learning yang berfungsi untuk mengumpulkan data tak berlabel ke dalam sejumlah cluster. Berdasarkan pengiriman karakteristiknya, algoritma ini bekerja dengan mencari titik pusat sentroid terdekat untuk setiap titik data secara berulang. Dan terakhir adalah elbow method. K-means clustering adalah algoritma supervised. Ini adalah elbow method.
Ini adalah perumusan hipotesis. Yang pertama, terdapat perbedaan karakteristik pembelian pada pelanggan Walmart yang dapat dikelompokkan menggunakan algoritma kimia clustering. Hipotesis kedua, algoritma kimia mampu menghasilkan segmentasi pelanggan yang jelas berdasarkan karakteristik pembelian pelanggan Walmart. Yang ketiga, variabel usia jumlah pembelian, rating, penggunaan diskon, dan status pelanggan berulang berkontribusi dalam pembentukan kluster pelanggan. Tujuan pustaka, ini adalah penelitian terdahulu dan penelitian nasional. Ini penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah metode PCM, termasuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISPR. Metode CRISPR dipilih karena merupakan salah satu standar proses data yang paling baik digunakan dalam penelitian maupun industri. Metode ini menyediakan tahapan sistematis, mulai dari memahami permasalahan bisnis hingga menghasilkan keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan segmentasi pelanggan Walmart berdasarkan karakteristik pembagian menggunakan algoritma Kiness clustering. Dengan menggunakan HDF, proses analisis data dapat dilakukan secara terstruktur, sehingga menghasilkan kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa. Tahapan HDF yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 tahap, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Ini adalah tahapan penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasi masalah terhadap Walmart. Yang kedua itu studi literatur. Saya mencari referensi dari penelitian terdahulu. Yang ketiga pengumpulan data. Saya mengumpulkan data dengan mencari data Walmart yang saya dapatkan dari Kaggle. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pre-processing dilakukan untuk mempersiapkan data yang sebelum dilakukan proses clustering. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah mengecek adanya missing value dalam data, pengecekan data duplikat, transformasi dan kategori kalau menjadi numerik dan normalisasi data jika memang diperlukan. Yang selanjutnya adalah seleksi variabel dan yang terakhir adalah menentukan jumlah cluster yang ingin digunakan. Metode penelitian. Di bagian tahapan penelitian, yang pertama adalah proses clustering menggunakan K-means, data yang telah dipersiapkan kemudian diproses menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster optimal yang diperoleh dari algoritma. Selanjutnya adalah melakukan analisis cluster. Setiap cluster dianalisis untuk mengetahui karakteristik pelanggan yang terdapat di dalamnya. Contoh karakteristik yang dianalisis adalah pelanggan yang memiliki pembelian tinggi, pelanggan yang sering menggunakan diskon, pelanggan loyal, dan pelanggan dengan tingkat kepuasan tinggi. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil segmentasi pelanggan dan memberikan segmentasi strategi pemasaran berdasarkan karakteristik masing-masing cluster. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah algoritma kimia mampu menghasilkan segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik pembelian yang dimiliki. Berdasarkan hipotesis yang sudah diuraikan sebelumnya, pengujian akan dilakukan melalui evaluasi jumlah cluster komponen algoritma, analisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk, perbandingan nilai rata-rata variabel pada masing-masing cluster, dan terakhir adalah interpretasi hasil segmentasi pelanggan. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan: laptop Acer Enterprise, Google Colab, Drive.io, Microsoft Word, dan yang terakhir Microsoft Excel. Yang paling halus ini hardware, dan dari Google Colab sampai Excel adalah software. Ini adalah jadwal penelitian, mulai dari identifikasi masalah di bulan September, sampai yang terakhir adalah revisi dan finalisasi di bulan Januari. Di sini saya akan menjelaskan detail dari datasetnya. Dataset ini terdiri dari kolom customer ID yang berisi ID customer. Sebelumnya, di sini ada 12 kolom dan 5.000 baris. Yang pertama adalah unlock customer ID. Yang isinya adalah ID dari customer Walmart. Yang kedua adalah Edge. Edge ini merupakan kolom yang berisi usia pelanggan Walmart. Yang ketiga adalah gender. Gender ini berisi
kelamin. Kelamin dari pelanggan pelanggan Walmart. Yang ketiga, yang keempat, maaf, adalah Siti. Ini merupakan dan kolom yang berisikan nama-nama kota asal pelanggan Walmart. Selanjutnya adalah yang keempat, kategori. Kategori ini adalah produk yang dibeli oleh pelanggan Walmart. Kategorinya ada elektronik, clothing, beauty, elektronik, dan berbagai macam kategori produk-produk yang ada di toko Walmart. Selanjutnya adalah produk line. Produk line ini merupakan nama produk dari kategori yang dibeli oleh pelanggan. Misalnya di sini kategori beauty adalah face cream, kategori clothing adalah jaket, kategori adalah headphones dan sebagainya. Di sini saya jelaskan sebelumnya ada yang tertinggal. Jadi di custom ID ini tipe datanya merupakan tipe data berupa char kayak isi variabel. Di sini integer berupa angka. Genre juga merupakan variabel sama seperti customer ID. Si huruf, city dia merupakan variabel, tapi di sini dia ada berbagai tipe. Jadi dia selected selected rows gitu. Jadi banyak city yang bisa dipilih. Jadi dengan berbagai macam tipe kota. Selanjutnya adalah kategori ini varchar, produk dan juga varchar. Selanjutnya adalah purchase date. Purchase ini isinya tanggal pembelian si pelanggan, si customer. Dia itu tipe datanya adalah data. Jadi di sini itu menggunakan tipe data tanggal. Ya, standar tanggal yaitu ada tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Selanjutnya adalah purchase amount. Ini purchase amount ini tipenya integer. Purchase amount ini merupakan total belanja secara harga ya dari si pelanggan. Ini $253, $73 ini dalam $1 dari setiap pelanggan. Selanjutnya ada payment method. Payment method ini merupakan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Ada berbagai macam metode pembayaran seperti cash on delivery, ada debit card, ada credit card, dan sebagainya. Ada UPI dan sebagainya. Dan ini sebenarnya cuma hanya 4 saja di sini yang termasuk metode pembayaran. Selanjutnya adalah discount light. Nah, discount light ini adalah kolom yang menunjukkan apakah si pelanggan menggunakan diskon pada produknya. Sorry. Apakah di produknya itu terdapat diskon? Apakah produknya ada diskon atau tidak pada toko Walmart tersebut? Jika ya akan dilabeli yes, jika tidak akan dibeli no. Dilabeli no, atau tidak. Selanjutnya adalah rating. Rating ini merupakan rating dari produk produk Walmart yang diberikan oleh customer. Misalnya di sini ada produk elektronik, elektronik smartphone. Di sini namanya pembeli adalah uh, tidak ada nama. Tidak ada nama pembeli. Misalnya di sini rating 1 untuk smartphone dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah repeat customer purchase. Ini merupakan kolom yang berisi apakah customer membeli ulang produk ini. Jika memang iya mereka beli ulang, maka kolomnya adalah yes dan jika tidak adalah no. Seperti itu. Dan ini juga merupakan label ya, sama seperti di point. Jadi begitu uh, detail dari data Walmart customer purchase ini ada 12 field dan 50.000 maaf 50.000 dan tentunya data ini kemungkinan tidak akan saya gunakan semuanya. Saya akan mengambil setengahnya atau mungkin seperempatnya untuk dijadikan bahan penelitian. Karena jika semuanya bisa jadi tidak efektif karena sebenarnya diperlukan itu hanya beberapa saja mungkin 5.000 sampai 10.000 itu cukup untuk menikmati.
penelitian pada data ini, melakukan analisis pada data ini dan melakukan data mining kepada data ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait data data set yang saya gunakan yang tadi tertinggal. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.